Perbincangan dengan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana dan juga Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Herman N. Suparman. Saya ke Mas Adit ya. Mas Adit tadi kan menarik melihat bagaimana Mas Adit mengatakan bahwa tadi sebelum jeda iklan ada simbol begitu adanya satu komando dari Presiden ke kepala daerah maupun juga ke kepala daerah, dan tadi juga salah satu prosesinya yang akan dilalui untuk pelantikannya adalah baris berbaris. Nah, ada makna apa sih Mas Adit dilihat dari ini? Ya, saya pikir mungkin dan juga mungkin retreat ya. Pak Prabowo nampaknya ingin memberikan sebuah tradisi baru gitu ya. Satu soal skema untuk semua pihak yang terlibat di dalam menjadi bagian dari pemerintahan itu diberikan briefing atau pembekalan istilahnya atau retreat itu agar kemudian punya perspektif cara pandang yang sama gitu ya di dalam mengelola atau manajemen pemerintahan. Dan saya pikir itu sesuatu yang baru, itu satu. Sehingga kedua, ketika misalkan ini coba dilihat dalam konteks yang kepala daerah, itu juga untuk menunjukkan yang tadi saya sampaikan bahwa Presiden ingin mengatakan apa yang ingin dia lakukan itu harus benar-benar sama dengan apa yang dilakukan di daerah juga. Istilahnya kalau di dalam tentara mungkin komando gitu ya. Meskipun di dalam konteks manajemen pemerintahan dan juga politik kerap kali itu tidak mudah dilakukan karena di sana akan ada banyak transaksi, negosiasi gitu ya, program atau hal yang diinginkan oleh setiap kepala daerah. Karena kepala daerah ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, Mbak Okta ya. Jadi bukan berasal dari satu misalkan dari Partai Gerindra, kan nggak semuanya dari Gerindra, tapi juga berasal dari partai politik yang dia juga punya visi ataupun punya program yang berbeda-beda. Nah, memanage itu menurut saya dalam konteks yang tadi disebut untuk bisa mensinkronkan dan mensinergikan antara pusat daerah dengan isi kepala yang tentu berbeda, menurut saya belum tentu mudah. Belum tentu mudah. Ya. Oke, belum tentu mudah, tapi bukan berarti belum berhasil. Tidak ya, mungkin. Ini yang mau di-challenge sama pemerintahannya Pak Prabowo untuk mengatakan bisa dilakukan atau tidak gitu ya. Oke. Dalam konteks itu. Saya ke Mas Herman, berarti tadi kalau misalnya kita bicara soal sinkronisasi kebersamaan, seberapa butuh sih sebetulnya kepala daerah dan wakil kepala daerah itu melakukan prosesi ini yang tadi dikatakan berjam sama-sama ke istana, bahkan nantinya setelah pelantikan dan retret, cukup nggak sih 7 hari untuk bisa sinkron itu tadi? Ya, sebetulnya Mas Adit, Mbak Okta, kami itu menghindari kata komando tadi itu ya. Karena kata komando itu bisa bergeser sedikit menjadi resentralisasi, Mas. Ya, ya. Gitu ya. Itu yang kita coba hindari gitu. Tetapi sebetulnya kalau kita mau membahasakannya dengan bahasa yang lain gitu ya, maksud dari keserentakan itu sebetulnya adalah Bapak Presiden itu mau membuat semua instansi pemerintah pusat dan daerah itu berada dalam satu orkestrasi. Kita punya visi Indonesia Maju, Indonesia Emas, Indonesia Berkelanjutan tahun 2045, dan kita itu harus berjalan dalam satu orkestrasi itu. Dan saya adalah pimpinannya gitu ya. Tetapi kalaupun berbicara dalam kerangka orkestrasi itu bukan meniadakan atau memikirkan lokalitas setiap daerah. Karena kita tahu kita itu di dalam sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah, tentu daerah otonomi itu punya ruang juga, punya ruang gerak juga untuk menjalankan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi persoalan yang kontekstual di setiap daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau kita mau kaitkan juga dengan retret gitu ya, keserentakan pelantikan kemudian retret itu tak cukup gitu ya, atau tidak menjamin soal keserentakan tadi itu. Seperti yang tadi disampaikan Mas Adit, gitu ya. Mungkin saya bicara dari kerangka teknokratis, itu nanti sangat bergantung pada seperti apa tata kelola perencanaan. Mulai dari Musrembangnas, Musrembangda gitu ya, kemudian dalam penyusunan rencana kerja pemerintah pusat, rencana kerja pemerintah daerah, kemudian kerangka penganggaran antara pusat dan daerah, kemudian kerangka kebijakan antara pusat dan daerah. Dan yang terakhir nanti seperti apa desain standarisasi pelayanan publik pusat dan daerah. Akar persoalannya ada di situ gitu ya. Jadi kenapa kami di awal tadi mengatakan setelah ini sebetulnya banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan pasca retret gitu ya. Karena itu kita sebetulnya mengharapkan di retret besok itu, dan kemarin sebetulnya Kemendagri sudah merespon itu, bahwa ini menjadi ruang dialog antara pusat dan daerah. Bukan komunikasi satu arah, bukan komunikasi top down gitu ya. Tetapi kita harapkan juga para kepala daerah juga harus berani gitu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi tantangan mereka kepada pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat
tak cukup mendengarkan saja, tapi perlu merespon dengan intervensi kebijakan yang konkret gitu. Oke, ada sifat otonomi di mana kebutuhan masing-masing daerah berbeda-beda, menarik itu. Berarti artinya kalau dikumpulkan dalam retret selama 7 hari, sebetulnya ada tidak mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan Presiden Prabowo, oh ini adalah program-program yang bisa dikatakan menjadi program utama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Betul. Katakanlah kita ngambil satu contoh yang sekarang lagi ramai dibicarakan, misalnya makan bergizi gratis gitu ya. Itu adalah program prioritas nasional, program prioritas Bapak Presiden. Nah di daerah, bagaimana dia bisa mendukung itu? Tentu dia tidak menjalankan lagi program yang sama. Tapi program-programnya yang bisa mendukung program makan bergizi gratis itu. Dan menurut kami, alat ukurnya adalah bukan pada programnya, tetapi apa capaian yang ingin diraih gitu ya. MBG ini kan untuk apa? Penurunan stunting, peningkatan kualitas anak-anak Indonesia gitu ya. Nah, apakah program-program daerah mendukung ke arah yang sama? Itu yang menurut kami kita perlu sisir nih dari perencanaan gitu ya. Apakah perencanaan di level nasional, kemudian kaitannya dengan perencanaan di daerah itu sudah sinambung atau enggak gitu. Karena itu sebetulnya PR besar itu adalah setelah ini antara instansi di nasional, Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sektoral yang lain dengan para kepala daerah tentu dengan OPD-OPD yang terkait gitu ya. Untuk mensinkronkan tadi itu Mbak. Oke, Mas Adit tadi dikatakan ada program prioritas yang tentunya harus bisa dilaksanakan merata di seluruh daerah. Ini pembekalan apa yang sebetulnya dibutuhkan, tidak hanya selama 7 hari tentunya untuk bisa memastikan bahwa program dari pemerintah pusat dengan program dari pemerintah daerah ini bisa sejalan gitu dan juga bisa tercapai dalam waktu ya 5 tahun gitu, untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ya, memang tadi agenda utama tentu program-program prioritas ya yang disampaikan tadi MBG atau mungkin cek kesehatan gratis gitu ya, yang menjadi perhatian utama di dalam pemerintah pusat gitu ya. Tetapi memang agenda-agenda tersebut menurut saya juga harus juga diakomodir dengan konteks kebutuhan daerah juga gitu ya. Kayak misalkan contoh MBG sendiri gitu ya. Menurut pandangan saya beberapa hal itu juga sudah disampaikan juga oleh Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan gitu ya, mengatakan bahwa mungkin soal substansi atau makannya itu juga akan bisa berubah gitu ya, atau bisa jadi sangat tergantung dengan lokalitas yang tadi dimaksud gitu. Bahkan kemarin ada usulan untuk tambahan yang lain gitu ya. Jadi nah itu yang menurut saya akan menarik gitu ya. Bukan hanya kemudian kemarin kan dari kementerian bilang bahwa kementerian ada upaya juga untuk menarik transfer daerah untuk bantu MBG gitu ya. Tapi artinya ada juga kesempatan agar daerah itu punya melakukan ini ada suatu program nasional besar dan mereka punya kesempatan juga untuk melakukan inovasi-inovasi agar kemudian nanti kan ini proses yang belajarnya sama-sama di daerah. Ada yang nanti mungkin sukses 100%, targetnya itu bisa terpenuhi dengan sangat baik. Tapi di sisi yang lain masih ada yang penolakan gitu ya, seperti di Papua. Nah ini kan tugas mensinkronkan yang dimaksud oleh pemerintah itu yang tadi saya bilang tidak mudah. Itu baru satu program gitu ya. Ya kita yang tadi secara teknokratis tadi disampaikan oleh Mas Herman gitu ya. Tapi pada sisi-sisi yang lain tentu di daerah juga nanti diminta untuk saling berkembang dan melakukan inovasi dalam banyak hal gitu ya. Dan juga termasuk supporting programnya gitu ya, program stunting yang lain, terus kemudian kualitas gizi anak-anak itu gimana untuk dilakukan, terus mungkin bukan hanya anak-anaknya juga, mungkin keluarga atau ibu, kan ini juga ada juga ibu hamil yang ikut terlibat dan segala macam. Jadi akan ada banyak hal ya saya pikir yang bisa dilakukan asalkan memang ya konsisten gitu ya. Karena kerap kali kadang-kadang di dalam pemerintahan juga kebijakan-kebijakan ntar tiba-tiba ada hal yang berbeda ntar bisa berubah lagi. Nah, konsisten dan tentu dananya ada nih Mas. Nah, itu Mas Adit, menarik kalau kita melihat bagaimana yang dilakukan saat pelantikan di kepala daerah kemudian dilanjut retret. Kalau kita ingat kemarin ketika menteri dan juga wakil menteri juga kan melakukan retret dengan hal yang sama. Kalau dilihat ada gaya kepemimpinan seperti apa yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto terutama untuk kepada kepala daerah ini? Ya, satu yang jelas tadi Presiden ini mengatakan bahwa kita punya agenda yang jelas untuk Indonesia 2045. Maka itu yang seharusnya dipikirkan dan juga bagaimana caranya untuk dijalankan. Tentu Presiden punya program utama, tapi pada sisi yang lain kepala daerah ketika kampanye di dalam pilkada, mereka juga punya agenda juga. Meskipun hampir sebagian yang kebetulan dia berasal dari koalisi
apa namanya dengan pemerintahan yang sekarang gitu ya, itu dia akan langsung referensinya di program makan siang, program MBG dan segala macam gitu ya. Nah artinya ini saja menurut saya sebagai sebuah hal yang besar gitu ya, dan sedang di testing gitu ya, bahwa apakah mungkin dan bisa gitu ya dalam konteks kita punya kebijakan yang namanya desentralisasi, otonomi daerah yang tadi disebut Mas Herman. Pada sisi yang lain, Presiden juga punya harapan bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, upaya untuk bisa mensinergikan agendanya pusat dan daerah itu kerap kali sering bertolak belakang gitu ya. Nah ini yang tantangan kalau dari kacamata kita yang di luar itu untuk melihat seberapa bisa dilakukan gitu ya. Karena upaya itu sudah sering kali dilakukan gitu ya. Misalkan contoh musrenbang gitu, itu kan mencoba mensinergikan gitu. Tapi akhirnya kemudian sangat dilematis dan sangat teknokratis juga gitu. Akhirnya banyak yang tarik menarik dan negosiasi juga. Jadi balik lagi ini adalah persoalan yang mudah-mudahan ini dengan apa yang mau dilakukan secara berbarengan, meskipun hari ini simbolis gitu ya, itu bisa kita lihat progresnya nanti. Oke, artinya bisa dikatakan bahwa ya memang nantinya akan disatukan pemikirannya secara sinkron, tapi ya ke depan akan bisa berjalan secara dinamis ya dalam pemerintahan. Ya, implementasinya yang kita tunggu gitu ya. Apakah nanti setelah retreat apa yang terjadi gitu ya. Karena menurut saya itu juga hal-hal yang ya bukan hanya teknokratisnya, tetapi di situ akan ada juga banyak kepentingan, mau kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan partai politik, masyarakat, itu akan punya dinamika yang sangat menarik untuk diperhatikan. Oke, ditambah kalau kita hitung sekarang ada 961 kepala, artinya kepala dan juga wakil kepala daerah. Dan saudara, kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Mas Adi dan juga Mas Herman. Saya ke Mas Herman. Mas Herman, kalau dilihat tadi bagaimana gaya kepemimpinan Presiden Prabowo terhadap juga kepala daerah, ini akan berpengaruh tidak sih terhadap daya tawar dari masing-masing kepala daerah itu? Ya, tentu sangat berpengaruh gitu ya. Pertama, dari infrastruktur pendukung politik Pak Prabowo sendiri itu sangat kuat di daerah. Catatan Kompas hari ini sudah menunjukkan itu gitu ya. Para kepala daerah itu mayoritas sudah dari Kim atau Kim Plus atau Kim tambah PDP gitu ya. Artinya secara politis Bapak Presiden itu punya kaki yang kuat di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sebetulnya menjadi alarm gitu ya bagi penguatan otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri gitu ya. Ketika bargaining position kepala daerah itu lebih rendah dari Bapak Presiden dalam hal menjalankan program, tentu kita lihat ini menjadi salah satu tanda yang mesti kita awasi bersama, terutama bagaimana kita memberikan ruang bagi daerah untuk mengakomodir atau mencari solusi untuk setiap persoalan yang dialami oleh setiap daerah yang nanti akan dikomando oleh semua kepala daerah gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebetulnya kalau kita perhatikan 5-6 tahun terakhir gitu ya, kami melihat bahwa kebijakan-kebijakan strategis yang dibuatkan oleh pemerintah pusat itu cenderung mengambil jalan singkat dengan menarik kewenangan, gitu ya, atau bermain di politik anggaran, gitu, yang membuat semua pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota itu tidak bisa berbuat banyak, gitu ya. Mereka hanya yes atau no dengan apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat, gitu ya. Itu yang ketiga, gitu ya. Kemudian yang keempat nih. Kalau kita lihat sekarang kita lagi ramai 2-3 minggu terakhir bahkan sebulan terakhir itu soal efisiensi gitu ya. Ya kita dukung efisiensi gitu ya. Tetapi yang kami lihat sebetulnya di narasi pemangkasannya. Di narasi pemangkasan ini sangat kuat aroma resentralisasinya. Bayangkan ada 50,59 triliun itu dipotong dari transfer ke daerah yang mana itu sebetulnya sudah diamanatkan, dimandatkan di dalam APBN 2025 gitu ya. Dan ini menurut kami satu bentuk pencaplokan hak daerah gitu ya. Nah, peristiwa hari ini pelantikan serentak itu menurut kami ini menjadi salah satu bahan refleksi kita bersama terkait dengan bagaimana roda pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Karena itu kami sebetulnya berharap kepada pemerintah pusat untuk tetap memberi ruang gitu ya, meskipun satu komando seperti yang tadi disampaikan, tapi tetap memberi ruang bagi daerah untuk menjalankan program-program prioritasnya. Oke, gitu ya. baik. Ya, berarti memang harus diberikan ruang kepada daerah karena tadi balik lagi adanya otonomi daerah. Kita akan pantau terlebih dahulu Mas Herman dan juga Mas Adit ke Kawasan Monas Jakarta bersama dengan Nanda Aprilia. Nanda, untuk saat ini apa yang sedang terjadi di sana dan apa yang bisa dilaporkan kepada kami, Nanda? Okta,
ini sudah hampir kepala daerah yang ada di Monas kemudian sudah ada di holding room. Tadi saya sampaikan bahwa yang bisa hanya masuk ke dalam adalah tentu yang akan dilantik kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta pendamping ataupun juga istri ataupun suami. Dan juga untuk pendukung ataupun juga pengawal ini dilarang untuk masuk ke dalam. Nah, saya menarik perhatian pada pagi hari ini adalah tentunya pendukung yang ada di belakang saya yang mendukung dan juga sudah bahkan saya sudah melihat sejak tadi pagi di sini yang ramai sekali dan kompak sekali. Selamat pagi semuanya. Oke, ini dari mana nih Pak? Kami rombongan dari Provinsi Sulawesi Tenggara, kebetulan kami pendukung salah satu Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Gubernur terpilih Bapak Maijen Terni Purnawirawan Andi Sumangerka dan Insinyur Hugua. Oke, dari Sulawesi Tenggara ya, Sulawesi pendukung Tenggara. Pak Gubernur begitu ya. Siap. Kalau Masnya dengan nama siapa Mas? Nama saya Dr. Sofian. Mas Sofian, ini ada berapa orang sih saya melihat ini dipenuhi oleh lautan orange ya kayaknya. Oh ya, kami dari Sulawesi Tenggara kurang lebih 100 rombongan, tapi terbagi ada berapa titik. Kami ini yang turun di Monas, selebihnya di samping istana. Sudah ada di Jakarta sejak kapan sebenarnya? Alhamdulillah kita sudah di Jakarta sudah 5 hari karena kita mengantisipasi kesiapan tempat terutama hotel itu yang kita antisipasi sehingga kita duluan masuk ke Lumayan Jakarta. mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Besok kan informasinya akan langsung ke Magelang begitu ya Pak Sofian. Berarti untuk para pendukung akan ikut Magelang juga atau apa nih? Kami cuma sampai di Jakarta, selebihnya mulai besok balik ke Kendari. Sampai kemana? Besok kembali ke Sulawesi ya. Nah, harapannya apa sih kalau ditanya untuk mendukung untuk pemerintahan yang akan dipimpin nanti oleh Pak Gubernur di Sulawesi Tenggara khususnya? Harapan ke depan selama 5 tahun menjabat nanti apa? Ya, harapan ke depan semoga beliau Pak Andi Sumangerka dan Insinyur Hugua dapat diberi amanah untuk mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tenggara sesuai dengan visi misi aman, sejahtera, religius. Mantap, terima kasih sekali. Boleh dada-dada Ibu untuk para penonton di rumah. Terima kasih, salam kompak. Aman, sejahtera, dan religius. Wah, amin. Siap, terima kasih. Ramai betul kan Okta, ini baru satu pendukung. Saya melihat ada berbagai pendukung yang memang diramaikan di sini. Karena kembali lagi Okta ini merupakan sejarah baru tentunya pelantikan serentak yang diselenggarakan hari ini. Ada sebanyak 481 kepala daerah yang kemudian akan dilantik hari ini dengan total 961. Kita lihat bagaimana prosesnya nanti Okta, karena informasi yang saya dengar bahwa nanti sekitar pukul 9 ini sudah harus dipastikan kepala daerah berbaris masing-masing peleton yang memang sudah dibagi di gladi bersih ataupun juga gladi kotor sebelumnya yang kemudian akan berjalan diiringi oleh drum dari IPDN menuju ke Istana Negara. Okta. Ya, tidak hanya gubernur ataupun juga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersemangat hari ini untuk dilantik, tapi juga pendukungnya juga memadati kawasan Monas. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Septa Gajana Loka. Kita lanjutkan kembali saudara bersama dengan Herman N. Suparman dan juga Aditya Perdana. Saya ke Mas Herman yang melanjutkan yang tadi. Mas Herman, artinya kalau sekarang kita tahu adanya efisiensi yang tadi bahkan Mas Herman mengibaratkan ini kayaknya pencaplokan dana ke daerah. Ini bisa berpengaruh nggak sih ke bagaimana pelayanan publik ataupun juga kualitas dari pemimpin daerah itu sendiri? Ya, tentu sangat berpengaruh ya, karena kalau kita lihat dari postur 306 triliun yang dipotong dari APBN, itu ada 50,59 triliun yang diambil dari transfer ke daerah. Dan kalau kita lihat detailnya, dari 50,59 itu ada dari DAU yang sudah ditentukan peruntukannya, kemudian ada dari DAK fisik, dana otsus, DAIS, daerah istimewa, kemudian dana desa gitu ya. Nah kalau kita lihat ke DAU atau DAK saja, di DAK fisik gitu ya, di APBN 2025, itu DAK fisik itu sekitar 36, sekian triliun. Yang dipotong itu 18,3 triliun, itu setengahnya. Dan dari catatan kami, DAK fisik ini sangat menjadi andalan pemerintah daerah untuk belanja-belanja modal infrastruktur gitu ya, jalan, irigasi gitu ya. Dan tentu ini akan berdampak terhadap dua belanja di daerah. Ada belanja pembangunan dan juga belanja pelayanan publik itu sendiri gitu ya. Dan kami melihat selama setahun ke depan gitu ya, ya kementerian dan lembaga sudah berteriak sebetulnya gitu. Hanya mereka berteriak dalam diam gitu ya. Tetapi di daerah gitu ya, ketika nanti para kepala daerah itu pulang dari retret tanggal 28,
ini menjadi satu tantangan terbesar mereka. APBD 2025 sudah diketuk, gitu ya. Dan bagaimana mereka menyesuaikan dengan program prioritas mereka, gitu ya. Apalagi kita tahu sekarang mayoritas daerah itu sangat mengandalkan apa yang disebut dengan dana perimbangan atau transfer ke daerah itu, gitu ya. Nah, tetapi itu tantangan gitu. Tetapi di sisi yang lain sebetulnya, Mas Adit, kami melihat ini juga memicu kreativitas daerah. Untuk jangka pendek ke depan, bagaimana mereka bisa mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah misalnya, untuk bisa mengisi kekosongan dari yang sudah dipotong oleh pemerintah, pemerintah pusat, gitu ya. Itu yang menurut kami jadi satu tantangan bagi para kepala daerah yang dilantik hari ini, ketika mereka nanti setelah selesai di retret ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga sebetulnya, kalau lihat dari efisiensi itu sendiri, kami sepakat dengan pemerintah pusat, gitu ya. Karena yang diefisienkan itu adalah misalnya soal belanja operasi, gitu ya, khususnya perjalanan dinas, studi banding, alat tulis menulis, yang kalau kami lihat sebetulnya itu sudah seharusnya dengan era digitalisasi itu bisa dialihkan dengan optimalkan atau mengutilisasi platform-platform digital yang ada, gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, ya soal belanja, ya kami melihat sekarang misalnya dinas-dinas PU di daerah, gitu ya, agak melihat ke depan itu mereka nggak bisa kerja apa-apa, gitu, karena memang dananya nggak ada, gitu ya. Itu yang mungkin perlu menjadi satu topik serius di dalam retret besok bersama pemerintah pusat, gitu ya. Karena kami dengar ada 30-an menteri dan kepala lembaga yang nanti memberikan materi, dan kami mendorong para kepala daerah itu tuh harus terus terang, gitu ya, jujur menyampaikan apa yang mereka hadapi pasca retret besok, gitu. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa kalau udah dilantik bukan enak-enakan, di mana harus lebih kreatif untuk memikirkan bagaimana pos-pos anggaran itu bisa maksimal. Ya, nanti kita akan lanjutkan kembali, saudara, dan tetaplah bersama kami di laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia. Mas Adit, kita lanjutkan tadi kalau Mas Herman bilang ya ini adanya efisiensi jadi tantangan buat kepala daerah dan wakil kepala daerah tentunya untuk bisa kreatif. Ada plus minusnya tentu adanya efisiensi ini. Kalau Mas Adit melihatnya kalau itu tadi PR kepala daerah, tapi kalau misalnya PR pemerintah pusat apa yang bisa jadi catatan? Ya, tentu harapannya mencari uang sebanyak-banyaknya, gitu ya. Dengan keterbatasan yang tadi sudah kita bicarakan, gitu ya. Karena artinya mendorong investasi yang bisa banyak, gitu ya, dan juga untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi di atas 8% itu bisa terrealisasi, gitu ya. Karena ketika misalkan di satu sisi ada efisiensi, gitu, tapi pada sisi yang lain juga kita butuh ada dana yang cukup banyak masuk, gitu ya. Apalagi beberapa kali juga sudah dinyatakan bahwa hutang kita juga cukup banyak, gitu ya. Jadi dan itu yang juga harus dipertimbangkan. Jadi agak dilematis memang. Satu sisi memang ada isu efisiensi yang juga tentu pasti akan berdampak kepada pemerintah daerah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Herman. Tapi pada sisi yang lain juga uang itu terbatas, gitu ya. Nah, itu yang manajemen pemerintahan itu yang harus juga lihai, gitu ya. Nggak kemudian saya masih punya keyakinan bahwa dalam konteks hari ini semuanya masih bisa diperbaiki atau dirubah, gitu ya. Meskipun efisiensi itu adalah kekhawatiran, gitu ya. Tapi pada sisi yang lain itu ada juga yang bilang menimbulkan sebagai sesuatu yang positif. Tapi kalau nanti ternyata banyak pihak yang merasa punya banyak kesulitan dari situasi yang seperti itu, lalu bagaimana solusinya? Nah, itu kan juga harus dicari titik temunya kan. Kalau di dalam pemerintahan nggak bisa untuk kemudian saling keras kepala, gitu. Tapi ada win-win solution, gitu ya. Ya, selain kreatif juga adaptif nih artinya ya untuk pemerintah pusat maupun daerah. Ya, kita akan pantau terlebih dahulu, saudara, inilah situasi terkini di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan untuk lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di sana. Alva, sudah beberapa menit lagi menuju ke jam 9, sudah terlihat ramai juga di Istana. Apa proses yang sedang dilanjutkan atau dilaksanakan di saat ini? Saya ke Mas Herman deh, tadi soal bagaimana tentu kalau kita katakan kreatif, adaptif, nampaknya mudah untuk diucapkan tapi ya bisa jadi sulit untuk dipraktikkan.
seberapa berpengaruh efisiensi ini terutama untuk pembangunan di daerah-daerah atau yang mungkin sudah berjalan kemudian nanti akan dilanjutkan lagi di periode pemerintahan yang berikutnya tapi di tengah situasi adanya efisiensi anggaran itu? Ya, ya tentu ketika para kepala daerah nanti itu balik dari retret dan ke daerah, mereka itu melihat kembali RKPD itu ya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, apakah sejalan dengan apa namanya itu program prioritas yang sudah dijanjikan dalam masa kampanye gitu ya. Tapi memang sebelum itu ya dia harus memastikan dulu karena sekarang bapeda-bapeda di daerah itu sudah menyiapkan namanya itu rancangan teknokratik gitu ya untuk RPJMD gitu ya. Nanti RPJMD itu akan menjadi panduan untuk RKPD 2026 sebetulnya. Tetapi karena sekarang sudah menjalankan pemerintahan yang baru tentu RKPD yang 2025 ini mesti disesuaikan dengan visi dan misi dan juga program prioritas kepala daerah yang terpilih gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya ini juga menjadi tantangan gitu ya karena yang kami tahu RPJMN di nasional gitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional itu belum juga dipublikasi oleh pemerintah pusat gitu ya. Memang kita sudah punya apa namanya itu program Astatita yang selalu disampaikan oleh pemerintah pusat, tetapi kan dokumen perencanaan itu mesti harus bersandar pada hitam putihnya itu pada RPJMN 2025-2029 dan itu yang menjadi panduan untuk kerangka perencanaan di daerah gitu ya. Nah karena itu menurut kami yang mesti dilakukan dalam jangka pendek ini gitu ya minimal 2-3 bulan ke depan bagi pemerintah daerah adalah mulai menyisir kembali apa yang disebut dengan money flow program tadi. Dia punya program prioritas A, B, C, D mesti disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sembari menjalankan realokasi kegiatan, kemudian pendanaan, dia juga mesti memikirkan dalam jangka pendek itu bisa setahun ke depan itu untuk bisa mengaktifkan potensi-potensi pajak dan retribusi daerah yang selama ini memang belum disentuh dengan baik gitu ya. Karena catatan kami sebetulnya di daerah itu mereka itu punya potensi pajak dan retribusi daerah yang baik gitu ya. Tetapi kendalanya adalah di sisi administrasi pemungutannya gitu ya. Ini yang menurut kami jangka pendek yang bisa dilakukan secara cepat oleh para kepala daerah yang terpilih gitu atau yang dilantik pada hari ini gitu ya. Bagaimana bisa menarik uang begitu banyak dari potensi-potensi yang ada dengan melakukan inovasi di sistem pemungutan, misalnya dengan digitalisasi pemungutan pajak dan juga retribusi daerah. Itu yang menurut kami mesti dilakukan jangka pendek ini gitu ya. Sementara yang lain, di belanja-belanja yang sudah ditetapkan di dalam RKPD 2025 dan itu didukung dengan APBD 2025 gitu ya, menurut kami ini mesti dilihat satu persatu kembali agar sejalan dengan dukungan pendanaan yang ada di dalam APBD itu. Gitu. Oke, berarti akan ada apa ya bisa dikatakan perombakan lagi ke kebijakan-kebijakan yang sudah disusun? Mestinya, karena di level nasional saja kementerian dan lembaga kan sekarang melakukan itu gitu ya. Dengan pemotongan-pemotongan yang ada, mereka harus mencari program yang bisa dijalankan atau yang menjadi prioritas. Begitu pula di daerah gitu ya. Jadi para kepala daerah besok itu pulang gitu ya. Kami mendorong langsung menemui Bapeda dan juga Sekda gitu ya. Untuk melihat dengan keterbatasan dana yang ada, apa yang kita bisa jalankan. Dari pemberitaan yang kami baca dari sejumlah media di level lokal gitu ya, bahkan mereka sebetulnya dinas-dinas itu sudah mengeluh gitu ya, terutama dinas PU misalnya, mereka itu nggak punya dukungan pendanaan untuk menjalankan program-program yang mereka sudah tetapkan di dalam RKPD 2025 ini gitu. Oke, itu menarik. Bagaimana efisiensi ini ternyata berdampak bahkan tidak hanya jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang untuk nantinya program-program ke depannya. Mas Adit, di situasi seperti saat ini adanya efisiensi, meskipun kemarin Mendagri bilang bahwa ini justru dilakukan di tengah efisiensi dari 14 hari jadi 7 hari ini retretnya. Tapi kan yang harus dilalui oleh kepala daerah, wakil kepala daerah sebelum menjabat ini cukup panjang. Apakah di tengah efisiensi seperti saat ini adanya retret itu, menurut Mas Adit seperti apa? Ya, ini yang saya sangat paham gitu ya yang tadi disampaikan Mas Herman itu menjadi sebuah dilematis buat kepala daerah gitu ya nanti ketika pulang gitu ya. Dan menurut pandangan saya di dalam retret itu malah seharusnya bisa menjadi forum untuk bisa mencari solusi dengan apa yang tadi disampaikan Mas Herman gitu. Jadi bukan kemudian semata-mata ini adalah forum silaturahmi gitu ya, tapi juga untuk mencari pandangan ataupun inovasi kira-kira proses belajarnya bagaimana gitu. Karena tentu nanti sepanjang beberapa bulan terakhir tentu para kepala daerah ini kan sudah
berbincang dengan timnya gitu ya, tim di luar pemerintah ya, untuk bisa menyusun rencana-rencana apa yang mau dilakukan gitu ya. Nah, proses belajarnya itu yang menurut saya juga perlu untuk didiskusikan di retreat gitu. Jadi jangan kemudian retreat itu setelah pulang malah kemudian malah tambah mumet mereka gitu ya, nggak punya solusi. Padahal tadi yang sudah diingatkan oleh Mas Herman, sepanjang di dalam perjalanan ke depan itu mereka punya banyak tantangan yang tidak mudah. Para kepala daerah ini mungkin bulan madunya pendek gitu ya, karena ya mungkin bulan madunya di retreat aja gitu. Setelah itu mereka tidak punya kesempatan, karena yang jelas itu nanti setelah pulang mereka kan berhadapan situasi ada bulan puasa dan juga lebaran. Secara ekonomi itu akan menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah gitu ya. Dan bagaimana mereka harus merespon itu ya. Bagi yang daerah seperti Jakarta ataupun di Jawa gitu ya, yang memang punya APBD yang besar, mungkin tidak punya dampak yang signifikan gitu ya. Tapi bagi daerah yang dia punya kesulitan terkait dengan hal itu dan sangat tergantung juga dengan pemerintah pusat, mereka kan harus mikir banyak cara gitu ya, agar bisa yang kemarin dijanjikan, mereka misalkan taruhlah kepala daerah punya janji ada 10 Mbak Okta. Tapi mungkin nanti pikir-pikir bisa jadi 10-10-nya nggak bisa dijalankan. Itu kan keterbatasannya juga harus dipikirkan gitu ya. Atau mungkin hanya yang visible mungkin 1 gitu ya, atau 2 gitu ya. Nah itu yang juga bisa disampaikan gitu ya. Jadi artinya retreat itu mestinya menjadi sarana gitu ya untuk kemudian berdialog dan berdiskusi, cari solusi yang terbaiknya seperti apa. Cari solusi utak-atik. Karena problemnya sama gitu. Ya, mereka punya problem yang sama. Saat ini. Oke, saudara, usai jeda laporan khusus pelantikan Kepala Daerah seluruh Indonesia akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Di peradaban teknologi, Empu Barada menghidupkan calon arang. Tapi calon arang ingin menguasai manusia. Ibu melindungiku dengan doa dan ketulusannya. Marjan, segarnya hidupkan semangat. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Dunia manusia dikendalikan kecerdasan buatan. Calon arang. Tapi ibu melindungiku. Marjan, segarnya hidupkan semangat. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Dunia manusia dikendalikan kecerdasan buatan. Calon arang. Tapi ibu melindungiku. Marjan, segarnya hidupkan semangat. Hah? Sahur! Udah nikmatin aja. Buatannya enak banget nih. Ini buat buka puasanya. Ngapain sih ngantri? Mending makan di sini ya. Apapun cerita Ramadanmu, ambil nikmatnya bareng Indomie. Dunia manusia dikendalikan kecerdasan buatan. Calon arang. Tapi ibu melindungiku.
Marjan, segarnya hidupkan semangat. Ya, Saudara, pelantikan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih saat ini sedang dipersiapkan. Tentunya tadi kita sudah mendengar sedikit adanya iringan dari drum band Gita Praja IPDN, dan ini akan atau menjadi penanda bahwa sebentar lagi pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan segera dimulai. Yang rencananya, Saudara, langsung oleh rencana di tanah merah yang terus pelantikan berikut 20 kini yang proses. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana dan ya. Karena kalau daerah ini kata kunci tadi soal orkestrasi. Selain tentunya Mendagri mengatakan bahwa ini sebetulnya ada dikatakan bahwa retret consulting Aditya Perdana dan pengaturan ataupun rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Ya, Saudara, kita akan lanjutkan dialog bersama pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Herman N. Suparman. Saya ke Mas Herman, kalau tadi dikatakan bahwa retret ini bisa dibilang ya ini jadi plus minus lah gitu ibaratnya di tengah situasi efisiensi. Mas Herman melihatnya karena kalau dari Mendagri mengatakan bahwa ini sebetulnya ada plusnya nih, bahwa ini bisa membuat kepala daerah ini semakin kompak begitu untuk nanti menjalankan pemerintahan. Ada sisi plusnya lagi nggak sih gitu selain tentunya menjaga kekompakan antar pemerintah daerah? Ya, sebetulnya yang kita lihat selama ini terutama bagaimana menjaga kata kunci tadi soal orkestrasi gitu ya. Misalnya itu diturunkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan soal kerjasama antara daerah misalnya. Nah, kita harapkan dengan momen retret ini gitu ya, di mana nanti mereka berkumpul di Magelang, ada peluang-peluang di daerah masing-masing yang itu bisa dikerjasamakan dengan daerah yang lain gitu ya. Karena yang kami lihat sebetulnya dalam konteks otonomi daerah itu tidak hanya bicara kompetisi antara satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga kompetisi gitu ya, kooperasi gitu ya, kolaborasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan kita harapkan dengan retret besok gitu ya, di sela-sela mereka mendapatkan pembekalan atau berdialog dengan pemerintah pusat, mereka juga bisa mencari peluang-peluang kerjasama gitu ya, antara satu daerah dengan daerah yang lain, di mana mereka nanti misalnya kerjasama terkait dengan perdagangan, terkait dengan infrastruktur gitu ya, atau misalnya dalam konteks Jabodetabek gitu ya, kita di Undang-Undang DKJ kemarin ada kata kunci itu soal aglomerasi gitu ya. Nah, hal-hal serupa juga terjadi misalnya untuk kota Surabaya dan sekitarnya, Jogja dan sekitarnya, Makassar dan sekitarnya. Nah, ketika mereka dikumpulkan dalam satu tempat seperti ini, yang kita harapkan mereka juga punya kesepakatan informal lah antara satu daerah dengan daerah yang lain gitu ya. Itu yang kita harapkan gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan retret ini gitu ya, para kepala daerah juga kita harapkan tidak hanya melihat pembangunan daerah itu di dalam daerahnya sendiri, tetapi dilihat dalam perspektif kawasan gitu ya. Karena selama ini kan pemerintah pusat selalu dorong soal penurunan inflasi ya. Padahal kalau kita bicara inflasi di daerah itu sangat terkait juga dengan rantai posok dari daerah-daerah yang lain. Nah, karena itu kita harapkan juga di dalam retret ini para kepala daerah itu mesti melihat pembangunan daerah dalam perspektif kawasan tadi itu. Apakah di daerah satu kawasan tertentu, misalnya di Kepulauan Maluku gitu ya, Maluku dengan Maluku Utara bersama Papua gitu ya, Sulawesi dengan sekitarnya, atau Sumatera gitu ya. Ini yang mereka perlu bangun bersama di dalam retret itu. Karena itu
kita harapkan juga kepada pemerintah pusat gitu ya, bahwa yang mereka berikan besok itu bukan hanya program-program tertentu dari setiap kementerian dan lembaga, tetapi bagaimana mendorong kerjasama antara satu daerah dengan daerah yang lain ini gitu, Mbak. Oke, salah satu poinnya adalah soal bagaimana pemahaman tugas pokok ini yang nantinya akan dibawa ke dalam retret. Nah, seberapa ini akan efektif, terutama untuk mereka yang baru menjabat, katakanlah saat ini juga ada yang terpilih nih dari kalangan misalnya artis gitu. Nah, cukup nggak sih 7 hari ini kalau juga berkaca dari di periode sebelumnya kan juga ada nih yang misalnya dari artis kemudian jadi kepala daerah begitu. Cukup nggak dalam 7 hari ini? Sebetulnya kalau kita lihat pengalaman kepala daerah selama ini, mereka itu learning by doing sebetulnya. Learning by doing. Learning by doing ya. Ketika mereka nanti masuk gitu ya, terjun di dalam kolam itu, mereka pasti akan bisa berenang gitu. Gitu ya. Dalam tanda kutip dipaksa untuk bisa berenang. Nah, momen retret ini sebetulnya ya karena ini adalah momennya sangat singkat, ya ini diharapkan sebagai pembekalan awal atau pengenalan awal gitu ya. Tetapi realnya atau mungkin efektifnya ketika nanti mereka berinteraksi dengan para kepala dinas di lapangan gitu ya. Itu yang kalau kita lihat berkaca dari pengalaman selama ini. Kemudian yang kedua, kalau para pemberi materinya itu adalah para menteri, nah kita pertanyakan juga para menteri ini, mereka itu punya kemampuan untuk teknokrasi kebijakan daerah atau enggak gitu ya. Kecuali yang pernah jadi kepala daerah. Kecuali yang udah pernah menjadi kepala daerah gitu ya. Jadi itu juga jadi salah satu tanda tanya juga ya. Ya, yang kami lihat sebetulnya ketika nanti para menteri memberikan materi sebetulnya lebih ke level program sih. Bukan soal bagaimana menjalankan roda pemerintahan di daerah gitu ya. Karena ya kita tahu, kita lihat latar belakang para menteri ini bermacam-macam gitu ya. Yang kita bisa yakin bahwa mereka bisa memberikan soal itu ya yang ex kepala daerah. Misalnya Pak Wakil Menteri Dalam Negeri sendiri dia mantan kepala daerah gitu ya. Itu yang kita harapkan juga kepada para menteri besok gitu ya. Mereka juga mesti paham dengan seperti apa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan itu kan sifatnya sangat teknis ya. Dan kita harapkan ya para kepala daerah itu terutama untuk yang non petahana gitu ya, untuk tidak berhenti belajar di pembekalan saja, tetapi mesti rendah hati juga belajar kepada kepala dinas yang sekarang memimpin di daerah. Artinya bisa dikatakan bahwa ini kayaknya jadi ajang misalnya pematerinya Menkyu gitu, Menkyu ngasih tahu oh ini nanti di Menkyu programnya seperti ini, begitu saja kah? Ya, sebetulnya kalau lihat misalnya bicara Kementerian Keuangan itu kan selalu soal tata kelola penganggarannya. Dan kalau kita bicara penganggaran, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri itu setiap tahun mengeluarkan pedoman sebetulnya, pedoman penyusunan APBD, gitu ya. Dan itu sebetulnya menjadi panduan bagi kepala-kepala daerah. Yang kita harapkan besok itu sebetulnya lebih ke apa? Ke arah kebijakannya itu kemana? Itu yang dengan waktu yang sangat terbatas ya, tidak sampai level detail nanti proses misalnya proses penyusunan APBD itu seperti apa gitu. Itu mereka akan belajar di lapangan gitu. Nah, kemudian yang kedua sebetulnya yang jadi tantangan ya, kami lihat ini kan bulan Maret ya. Di bulan Maret ini kalau kita lihat di alur penyelenggaraan pemerintahan daerah, mereka itu sudah mulai dengan musrembangda, kemudian proses penyusunan rencana kerja pemerintah. Nah, tahun ini mereka menghadapi dua proses gitu ya. Proses untuk penyusunan rencana pemerintah tahun depan 2026. Di saat yang bersamaan, mereka akan melakukan penyesuaian terhadap rencana pemerintah daerah yang sudah berjalan, gitu ya. Itu yang menurut kami, ya para kepala daerah ini mesti bekerja keras nih. Benar kata Mas Abi tadi, sebetulnya mereka tidak berbulan madu lagi, Mas. Ya. Gitu ya. Itu mereka langsung bekerja, gitu ya, langsung menceburkan di dalam kolam itu, dan mesti harus kreatif dan juga ya kita harapkan tadi bahasa saya adalah rendah hati untuk belajar dari kepala-kepala dinas, kepala-kepala badan yang ada di daerah. Gitu. Adanya penyesuaian anggaran tadi Mas Adit, artinya secara berpikir taktisnya untuk pemerintah daerah mana yang perlu didulukan? Bagaimana program yang sudah berjalan dan akan dilanjutkan atau justru mendukung bagaimana pemerintahan pusat, program pemerintahan pusat? Ya itu tarik ulur seperti itu akan pasti terjadi ya. Satu sisi memang mereka harus juga mempertimbangkan ada program yang sudah disiapkan termasuk dalam kerangkanya APBD ataupun RPJMD yang kerangkanya harus di sana. Ya pada sisi yang lain juga mereka kan juga punya kebutuhan agar program ketika masa kampanye itu bisa dilakukan, dijalankan. Tapi sisi yang lain juga ada yang biasanya dilakukan, ada agenda titipan pusat gitu ya. Ya salah satunya yang seperti yang sudah tadi kita diskusikan. Nah, bahasanya tadi Mas Herman adalah mengorkestrasinya itu juga tidak mudah juga gitu. Jadi saya merasa forum di retreat itu dalam konteks tadi ya seharusnya juga para kepala daerah itu bisa saling
belajar gitu ya, bukan kemudian aspek teknokratisnya yang kemudian mereka harapkan dapat belajar dari sana, tapi juga soal bagaimana manajemen tata kelola pemerintahannya. Dan itu kan misalkan bagaimana dengan hati gitu ya, terus kemudian bagaimana pendekatannya juga jangan kemudian sangat teknokratis, berhubungan dengan mereka kan pemilihnya, masyarakat itu kan pemilihnya. Nah meskipun punya keterbatasan, bagaimana agar kemudian ini program jalan tapi pemilihnya juga tetap support gitu ya, tidak kemudian malah diteriak-teriaki atau diprotes sama masyarakat gitu kan, nggak bisa juga gitu. Nah ini menurut saya bagian dari yang juga tentu harus dipelajari di retreat gitu ya, karena dalam konteks itu tentu mereka bisa saling belajar. Saya setuju sama Mas Herman, punya harapan juga bahwa di dalam retreat itu para kepala daerah bukan dikasih materi yang sifatnya sangat programatis, tapi juga bisa belajar ya. Saya kepikiran mereka dibikin kayak semacam kelompok-kelompok untuk belajar gitu ya, untuk jadi kayak FGD gitu Mas? Ya kelompok kecil untuk bisa belajar gitu ya, soal-soal yang sifatnya teknis dan juga non teknis. Berhadapan DPRD misalkan, kepala daerah memang kuat gitu ya, secara kewenangan dan juga powernya gitu ya. Tapi pada sisi yang lain DPRD itu bisa merepotkan loh gitu. Jadi hal yang itu juga menurut saya penting ya. Nah itu tadi Mas Herman, tapi kalau kita lihat kan kalau misalnya retret waktu kemarin saat kita berkaca ke saat menteri dan wakil menteri ya ada pelatihan fisik juga nih. Nah itu gimana? Apakah penting juga atau perlu juga nih kepala daerah? Ya sebetulnya pertanyaan pokoknya apa manfaatnya nanti untuk untuk penyelenggara pemerintahan daerah ya. Mungkin pesannya adalah mereka harus siap secara fisik. Siap secara fisik ya, juga. dan juga rohani sebetulnya. Juga rohani, untuk menjalankan atau menghadapi tantangan pemerintahan daerah.